إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku fillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, yang dengan nikmat ini kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya, mendekatkan diri hanya kepadanya. Dengan nikmat Islam ini kita dijauhkan, kita diselamatkan dari kesyirikan, dari beribadah kepada makhluk. Kita diselamatkan dari peribadatan kepada apapun makhluk itu. Apakah itu malaikat, ataukah nabi, ataukah orang saleh, ataukah jin dan syaitan, pohon dan batu, matahari, bulan dan bintang, apapun itu. Yang disembah oleh banyak manusia. Yang disembah oleh banyak manusia karena kejahilan dan kebodohan mereka. Mereka beribadah kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak beribadah kepada Al-Khaliq yang menciptakan seluruh makhluk. Dengan nikmat Islam, Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terbaik, nabi yang mulia, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Dengan diutusnya beliau saja, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmatnya kepada seluruh alam semesta. Sehingga setiap pembangkang mereka-mereka yang menentang syariat beliau tidak diturunkan azab sebagaimana umat-umat sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberi tenggat waktu, diberi waktu untuk bisa mereka bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka akan menumpuk dosa dan maksiatnya dengan apa yang mereka lakukan. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita yang terkait dengan kisah penduduk Ailah ini adalah salah satu kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini terkait tentang jika kita sering mendengar bahwa Yahudi itu sering dipanggil sebagai keturunan kera dan babi. Ya, kenapa mereka dipanggil sebagai keturunan kera dan babi? Sebagaimana Nabi SAW ketika mengepung mereka setelah upaya pengkhianatan mereka di dalam perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, setelah peristiwa Ahzab, Bani Quraidah dikepung oleh Rasulullah SAW, dikepung oleh Nabi dan kaum muslimin, dan Nabi SAW memanggil mereka wahai keturunan kera dan babi. Dan mereka pada saat itu pun mencoba memelas, meminta maaf kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, bukankah kami mengenali engkau sebagai orang yang santun akhlaknya, yang baik budi pekertinya? Kenapa sekarang begitu kerasnya terhadap kami? Itu karena kezaliman dan kejahatan mereka. Jika kita membaca di dalam sirah, bagaimana mereka ketika umat Islam dikepung oleh orang-orang musyrik Quraisy dan semua koalisinya, sehingga umat Islam menggali parit, ya, perang Khandak itu menggali parit, mereka mengantisipasi supaya jangan sampai musuh bisa masuk ke kota Madinah. Dengan upaya yang seperti ini mereka sangat terdesak, mereka tidak bisa melakukan perlawanan karena jumlah yang sedikit. Tiba-tiba dalam kondisi yang seperti ini mereka dapat berita bahwa Yahudi yang tinggal bersama mereka di kota Madinah membatalkan perjanjian damainya, menolak untuk berdamai lagi dengan Nabi Muhammad SAW, merobek-robek perjanjian itu dan mengatakan bahwa mereka bersama koalisi musuhnya kaum muslimin yang ada di luar kota Madinah. Ini betul-betul musuh dalam selimut. Bahkan di saat itu membuat semakin kekhawatiran, di puncak kekhawatiran kaum muslimin.
Kenapa? Karena mereka sedang sibuk menghadapi koalisi musyrikin Quraisy yang berada di perbatasan Khandak ini tadi. Antara mereka dengan orang-orang Quraisy. Ternyata keluarga mereka yang mereka tinggal, istri-istri mereka, anak-anak mereka, tanpa penjagaan. Tanpa penjagaan. Dan di saat itu mereka mendengar bahwa orang-orang Yahudi berkhianat. Membatalkan perjanjiannya. Bahkan mereka mencoba memantau, melihat siapa di antara penjaga-penjaga kaum muslimin yang menjaga para wanita dan anak-anak, karena mereka berusaha untuk melakukan penyerangan untuk pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak tersebut. Karena ketika mereka mengetahui tanpa ada penjagaan, mereka akan menyerbu. Subhanallah, ini kejahatan di atas kejahatan. Maka ketika Ahzab diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasukan koalisi tersebut diusir dari kota Madinah, maka di saat itulah Bani Quraidah, Yahudi ini ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka kuat ketika keroyokan. Seperti yang terjadi sekarang. Mereka tidak sendirian. Mereka keroyokan. Mereka datang dengan Amerikanya, dengan Inggrisnya, dengan Jermannya. Ya, mereka keroyokan untuk menghadapi yang muslim ini yang tidak kelihatan di peta. Di peta tidak ada. Ya, Palestina nggak ada di peta dunia. Coba buka peta Google Map. Nggak ada Palestina. Yang ada adalah Israel waliyadzubillah. Hamas. Seperti apa diperhitungkannya Hamas? Apakah pernah ada dianggap bahwa Hamas ini sebagai pasukan yang paling kuat, tentara yang paling hebat? Sehingga untuk menghadapi Hamas tidak cukup negara Yahudi Zionis ini sendirian, tapi dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Inggris, dibantu oleh Perancis, dibantu oleh Jerman. Subhanallah, sebegitu hebatnya. Sampai bangsa Gaza, bangsa Palestina mengatakan, kami bangga sebagai orang Palestina, kami bangga sebagai orang Gaza. Ternyata kami baru sadar kami sekuat ini. Ya, 50 hari lebih mereka tidak bisa menghadapi kami. Subhanallah. Ini di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan semoga Allah memberikan kemenangan kepada para mujahidin yang sedang berjihad di sana. Ikhwatal iman. Mereka ini disebut sebagai keturunan-keturunan kera dan babi. Karena ada di antara nenek moyang mereka yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera dan babi. Dan kisahnya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman, واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam ayat-ayat ini, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya,
kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66. Allah mengingatkan tentang kezaliman Yahudi ini atau sebagian dari Bani Israel ini. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Ayat 65 dan 66 dari surat Al-Baqarah. Dan sungguh kalian mengetahui orang-orang yang telah melampaui batas di antara kalian terkait hari Sabtu. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Dan kami jadikan itu sebagai peringatan, hukuman bagi mereka, di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman. Ayat-ayat ini terkait dengan sebagian Bani Israel. Yang mereka ini dalam beberapa kitab tafsir disebutkan ini terjadi di zamannya Nabiullah Daud alaihissalam. Di zaman Nabi Daud. Dan memang kisah ini tidak ada di dalam Alkitab. Jadi ketika kita melihat bahwa seringkali Nabi Muhammad SAW dites oleh orang-orang Yahudi. Untuk ngetes Nabi SAW tentang ini, tentang itu, tentang banyak hal. Tentang kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, tentang Ashabul Kahfi, tentang banyak hal mereka mengetes Nabi Muhammad SAW. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala membalik kondisi dan keadaan. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam ayat ini, was'alhum, sekarang kamu yang nanya ke mereka. Tanyakan kepada mereka. Wahai Muhammad, bagaimana ceritanya tentang suatu desa yang ada di tepi lautan? Ini desa Aila. Desa Aila ini terletak di antara Mesir dan Palestina. Ya, batas awal dari negeri Syam setelah Mesir. Yang mereka ini di tepian Laut Merah. Yang mereka ini disebutkan di dalam ayat ini, idh ya'duna fis sabt. Mereka berbuat kezaliman, melampaui batas terkait hari Sabtu. Orang-orang Yahudi atau Bani Israel, mereka diperintahkan untuk mengagungkan hari Sabtu. Hari Sabtu mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Mereka harus beribadah kepada Allah di hari Sabtu. Dan ini sudah sangat dilanggar luar biasa oleh mereka. Ya, semua dari keturunan dari Bani Israel, dari Ahlul Kitab, apakah itu Yahudi ataupun Nasrani, mereka melanggar ini semuanya. Nasrani sendiri, mereka ini kenapa mengagung-agungkan hari Ahad atau hari Minggu? Kenapa mereka jadikan itu sebagai hari raya? Ini adalah perbuatan yang mereka buat-buat tanpa memiliki dasar sama sekali. Mereka hanya membuat kesepakatan bersama. Yuk kita ibadahnya hari Ahad atau hari Minggu. Ya, tanpa ada dasar. Tidak ada perintah dari Nabi Isa alaihissalam. Atau yang mereka panggil dengan Yesus. Karena Yesusnya sendiri ibadahnya di hari Sabtu. Sebagaimana Bani Israel yang lainnya. Namun sebagian dari Bani Israel ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak menggubris akan hal ini. Sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab-kitab tafsir, ya, dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, As-Sudi, dan yang lainnya. Mereka ini mengikuti ajaran Taurat di dalam memuliakan hari Sabtu. Dan selama mereka taat kepada Tuhannya, mereka menjalankan perintah ini, ikan itu sebagian nelayan, ya mereka mendapatnya dari memancing ikan, jadi mengambil ikan di lautan. Dan ketika mereka taat, setiap hari mereka mendapatkan ikan. Namun kemudian mereka berpikir, sayang nih ada satu hari yang kita nggak mancing pada hari itu, yaitu hari Sabtu. Padahal setiap hari kita dapat.
mereka tidak puas dengan pendapatan yang mereka lakukan selama 6 hari dari 7 hari ini tadi. Mereka berharap satu hari ini juga mereka mendapatkan keberuntungan. Maka sebagai bentuk hukuman Allah, ya sebagaimana Allah ingatkan di dalam ayat ini, bagaimana di ayat 163, "Idz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim wa yawma la yasbituna la ta'tihim." Sebagai hukuman terhadap perbuatan dosa mereka, ikan-ikan itu malah munculnya hanya di hari Sabtu. Di luar hari Sabtu malah nggak muncul. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Itulah kami hukum mereka karena kefasikan mereka. Jadi ketika seseorang cenderung berpikir untuk menjadi orang fasik, cenderung untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala semakin bukakan jalan untuk semakin menyimpang. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Sebagaimana dalam surat As-Saff, ketika mereka cenderung untuk belok, semakin Allah belokkan hati mereka. Malah di hari-hari biasa, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat atau Ahad, dari Ahad ya sampai Jumat, mereka nggak dapat ikan. Maka mereka melihat, loh kok Sabtu lagi rame-ramenya ikan. Tapi mereka tahu bahwa Sabtu ini mereka nggak boleh nangkep ikan. Maka mereka membuat akal-akalan. Bagaimana akal-akalnya mereka buat? Mereka tebar jaring di hari Jumat. Ya, mereka panennya di hari Minggu. Jumat sore mereka tebar jaring. Atau mereka membuat parit-parit untuk menjebak ikan-ikan tersebut yang ramainya munculnya di hari Sabtu. Dan kemudian di hari Minggu mereka memanennya. Jadi seakan-akan saya kan nggak ngelanggar aturan. Ini di dalam ilmu fikih disebut hilah. Dalam ilmu fikih disebut hilah. Hilah itu adalah upaya untuk mengakali syariat dengan trik-trik tertentu untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan ini hukumnya haram di dalam syariat. Beberapa disebut dengan nas yang shar'i seperti haramnya nikah muhallil. Apa itu nikah muhallil? Jadi ketika ada seorang suami telah mentalak 3 istrinya. Ya namanya sudah talak 3. Nggak boleh campur lagi. Nggak boleh dilanjutkan. Kecuali kalau istri ini atau wanita ini dinikah oleh laki-laki lain. Dan kemudian dicerai oleh laki-laki lain itu. Maka si lelaki yang pertama, suami yang pertama boleh nikah lagi dengan perempuan tersebut. Nah kemudian karena dia tahu bahwa tidak boleh menikah lagi kecuali dengan cara yang seperti itu, maka sebagian orang membuat trik. Bagaimana jika hire orang untuk pura-pura menikahi dan menceraikannya. Ya, pura-pura menikahi dan kemudian menceraikannya. Ini hilah, ini metode Yahudi. Ya, metode Yahudi yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Karena kefasikan mereka, karena mereka berpikir untuk memancing juga di hari Sabtu dengan metode dan trik-trik mereka ini, wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Di hari Sabtu malah di luar hari Sabtu nggak datang ikannya. Dan itulah ujian Allah karena kefasikan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ya ketika sebagian orang kita sebagai umat Islam, alhamdulillah, kita disyariatkan untuk memuliakan hari Jumat. Beribadah kepada Allah di hari Jumat. Laki-laki sholat Jumat. Dan itu pun di sholat Jumat bukan berarti bahwa transaksi dan dagangan atau bisnis di hari Jumat itu haram. Haramnya hanyalah ketika waktunya melaksanakan sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika salat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dan banyaklah mengingat nikmat Allah, banyaklah mengingat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun ketika sebagian muslim misalnya dia sengaja meninggalkan Jumat ini atau sengaja meninggalkan sholat 5 waktu untuk mengejar bisnis dan usaha, maka bisa jadi Allah bukakan baginya peluang-peluang maksiat yang lebih buka lagi. Ternyata
Di jam Jumatan transaksinya gede-gedean. Ya, ini jarang-jarang nih. Hanya di saat Jumatan doang. Ketika hatinya mulai fasik, semakin dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kecenderungan dirinya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan perbuatan ini perbuatan yang sangat jahat. Perbuatan yang sangat zalim. Allah merintahkan mereka untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, mereka menyanyiakan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Dan ikhwatal iman, ketika mereka ini sebelum dilaknat ini tadi, ada golongan yang sangat tidak setuju dengan perbuatan golongan ini. Yang tidak setuju dengan orang-orang yang nyeleneh dan menyimpang terkait dengan hari Sabtu ini. Ada dua golongan. Dua golongan yang tidak setuju. Golongan yang pertama adalah golongan yang mengingkari. Jadi dia melihat, ini nggak benar nih. Ini caranya orang-orang ini ashabus sabti ini, para pembangkang-pembangkang hari Sabtu ini nggak benar. Tidak boleh didiamkan. Maka mereka mengingatkan, perbuatanmu ini salah. Ini akan mendatangkan murka Allah. Ini akan membuat begini dan begitu dan seterusnya. Diingatkan kepada mereka. Diingatkan supaya mereka meninggalkan kemunkaran yang mereka perbuat ini tadi. Ini golongan yang pertama yang mengingkari mereka. Golongan yang kedua, mengingkari mereka. Tidak berbuat seperti perbuatan mereka. Ya, tidak berbuat dengan seperti perbuatan mereka. Tapi mereka tidak mengingkari mereka terang-terangan. Tidak mau menasihati mereka. Udahlah, mereka mau rusak-rusak saja deh. Yang penting kita kan gak sama seperti mereka. Mereka mau gimana-gimana, terserah mereka. Yang penting kitanya benar. Mau mereka gulung-gulung, mau mereka murtad, mau mereka bagaimanapun, itu urusan mereka dengan Allah. Kita gak usah turut campur urusan mereka. Lana a'maluna walakum a'malukum. Mungkin bahasa kita sekarang begitu. Nah, orang-orang ini kemudian melihat golongan yang pertama, yang cerewet, yang suka mengingatkan, suka menasehati, suka menegur. Ini kenapa ngerepotin diri? Nasehatin orang-orang yang sudah salah, sudah nyeleneh, sudah gak benar itu. Ya, kenapa kamu merepotkan dirimu? Maka dia pun menanyakan kepada golongan yang pertama yang mengingkari. Lima ta'idhuna qawmanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum azaban syadida. Kenapa kalian masih menasihati satu kaum yang pasti dibinasakan oleh Allah? Atau Allah pasti menyiksa mereka dengan siksanya yang pedih? Kenapa pakai repot-repot negur-negur mereka? Nasihat-nasihatin mereka, melarang-melarang mereka. Udah biarin saja mereka seperti itu. Tahu mereka bakal diazab oleh Allah, udah biarin aja begitu. Nah, sikap-sikap model begini masih ada di zaman kita. Di antara kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Nah, mereka ini bertanya kepada golongan yang suka mengingatkan ini tadi. Kenapa sih kamu suka ngepoin urusan orang? Iya, nyinyir. Ya, udah biarin. Ya, jangan sok nyinyir deh, biarin begitu aja. Apa manfaat kalian mengingatkan ini, menegur itu? Padahal mereka udah, kalau mereka salah kan pasti bakal diazab oleh Allah. Gak usah repot-repot. Maka dijawab oleh yang pertama ini yang suka mengingkari terhadap kemunkaran. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kami melakukan ini tujuannya agar kami punya alasan nanti kalau ditanya oleh Allah. Kamu melihat yang munkar, apa yang kamu lakukan? Diam saja. Nggak komen, ya nggak speak up, ya gitu ya, mendiamkan saja. Terus ini tujuan pertama, ada maksiat, ada kemunkaran, kamu lihat, kamu tahu dan kamu diam. Kalau saya ditanya oleh Allah, saya nggak diam, ya Allah, saya sudah tegur. Ma'dziratan ila rabbikum. Kemudian selanjutnya wala'allahum yattaqun, dan semoga mereka mau bertakwa. Jadi mengingatkan kemunkaran ini tadi, tujuannya adalah bukan untuk mereka, untuk saya. Untuk kami. Kalau mereka jadi baik, itu bonus. Tapi setidaknya kalau mereka tidak jadi baik, saya sudah punya alasan kalau ditanya oleh Allah SWT. Ya Allah, sudah saya ingatkan. Saya tidak diam ya Allah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah.
Jadi ketika misalnya orang yang dinasehatin, ditegur, diingatkan dari kesalahan-kesalahannya, kemudian mereka sadar, mereka taubat, mereka jadi hijrah, alhamdulillah, ini bonus tambahan. Tapi di luar itu semuanya, andai kata nggak ada follower satupun yang mau ikut, sama sekali nggak ada yang like statusnya, karena nyinyir, status nyinyir, ya. Karena yang seperti ini nggak ada yang like, malah ya Allah hari gini masih ada yang ngomongin seperti ini, ya. Walaupun nggak ada, setidaknya ya Allah sudah saya sampaikan, saya sudah menyampaikan hal ini. Nah kemudian Allah ingatkan, falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka melupakan apa yang diingatkan, sudah ditegur, dinasehati, diingatkan, mereka nggak peduli. Karena perbuatan ini bukan sekali mereka lakukan, mungkin lintas generasi. Karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat pendendam yang tiba-tiba karena maksiat turun azab. Tapi ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan mau tobat, kapan mau sadar. Karena Allah menyebutkan di awal ayatnya, ayat 163, idh ya'duna fis sabt. Kata ya'dun pakai fi'il mudhari, artinya mereka berkesinambungan melakukan hal itu. Bukan sekali kemudian turun azab jadi kera dan babi, enggak. Karena mereka sudah rutin, sudah kulino dengan maksiat ini tadi, sudah menjadi lifestyle-nya mereka. Ini udah bagian dari gaya hidup. Kenapa begini masih dilarang? Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan untuk mereka. Anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari kemunkaran. Orang-orang yang nyinyir tadi. Orang-orang yang mengingatkan dari kemunkaran ini tadi. Yang terus cerewet mengingatkan, ini nggak boleh, ini dosa, ini maksiat, ini tidak benar. Kami selamatkan. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadna alladhina zalamu, dan kami hukum orang-orang yang berbuat zalim itu, pelaku-pelaku perbuatan jahat ini tadi, bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsuqun, dengan siksa yang pedih, dengan siksa yang tidak bisa mereka mundur dari situ karena kefasikan mereka, karena kejahatan yang mereka perbuat. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika mereka sudah melampaui batas dari apa yang dilarang atas mereka, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah menyampaikan di dalam ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan yang zalim dan menyelamatkan mukmin yang mengingkari perbuatan munkar itu. Terus bagaimana nasib yang terakhir? Yang diam saja. Tidak disinggung oleh Allah. Nasibnya orang yang bertanya kepada orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar. Kenapa kalian tegur mereka? Kan toh mereka bakal diazab. Nasibnya orang-orang ini bagaimana? Nah ini para ulama berdiskusi, berdebat dari zaman sahabat radhiyallahu anhu. Mereka binasa. Mereka termasuk yang dibinasakan. Mereka termasuk yang diselamatkan dan seterusnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka termasuk yang diselamatkan. Ada yang mengatakan bahwa mereka termasuk yang dibinasakan. Namun insya Allah mereka termasuk yang selamat. Kenapa mereka termasuk yang selamat? Walaupun mereka diam. Karena mereka mengingkari dengan hatinya. Dan juga karena mengingkari kemunkaran hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika ada yang mengingkari, maka jatuhlah tanggung jawab itu dari yang lainnya. Namun ketika semuanya diam, semuanya akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ini pernah terjadi perdebatan dari dua imam besar dari imam-imam ahli tafsir. Yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika berdialog dengan muridnya sendiri, Ikrimah. Ya, dan Ikrimah ini mengatakan, tidak, guruku, bahwa mereka tidak akan diazab oleh Allah. Kenapa tidak diazab? Kenapa mereka selamat? Karena mereka mengingkari. Mereka tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesalahan itu. Dan juga bukankah nahi munkar itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Nggak harus setiap orang bicara, ketika ada yang bicara maka yang lain gugur kewajiban itu.
Maka Ibnu Abbas kagum dengan muridnya ini sampai melepas jubahnya dan menghadiahkan kepada muridnya ini. Subhanallah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwa kemunkaran itu sebagaimana pesan Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian melihat suatu kemunkaran, rubahlah kemunkaran itu dengan tangannya. Cegah. Jangan sampai kemunkaran itu terjadi. Jika tidak sanggup, rubahlah dengan lisan. Dan jika tidak sanggup, rubahlah dengan hati. Apa maksudnya merubah kemunkaran dengan hati? Membencinya. Tidak ikut hadir di acara kemunkaran. Atau hal-hal yang mana kemunkaran itu sedang terjadi. Jadi mustahil orang itu mengingkari kemunkaran tapi turut hadir di sana. Ya, saya ada di situ tapi saya benci kok saya nggak suka. Ya, misalnya ada di majelis ghibah dan fitnah. Ya, lagi nongkrong sesama para ahli ghibah dan ahli fitnah, ngomongin sana, ngomongin sini. Udah jamaah dari ujung A sampai blok berapa di sini? Ya, semua dibicarain. Dari satpamnya sampai RT RW semua diomongin. Ya, ada di situ. Kalau mengingkari pasti berdiri, nggak mungkin mengingkari ada nongkrong di sana. Ya, saya ada di situ, tapi saya nggak suka. Ya nggak suka nggak bakalan ada terus di sana. Ya, sama misalnya ikut konser Coldplay, hadir di konser Coldplay, tapi saya nggak suka, saya mengingkari, saya cuma ikut-ikutan doang. Ya, ini namanya bukan mengingkari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ahli tafsir, ya dalam kitab-kitab tafsir mereka menyebutkan bahwa pelaku perbuatan maksiat ini, yaitu pelanggar-pelanggar hari Sabtu, ini kemudian dikucilkan oleh sebagian mereka yang taat, yang masih taat. Orang-orang yang mengingatkan mereka, yang menegur mereka dikucilkan dan mereka tetap bersikukuh dengan kemaksiatan yang mereka perbuat. Mereka tidak mau menerima nasihat. Mereka tidak peduli. Dan ketika suatu hari mereka pulang dari memancing ini tadi, mereka menutup pintu-pintu rumah mereka. Dan kemudian mereka tidak sadar bahwa mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak yakin dengan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pada suatu hari matahari sudah meninggi, tapi pelaku-pelaku maksiat ini tidak kunjung keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka pun bertanya-tanya, mana ini orang-orang ini? Mana pelaku-pelaku itu? Kok enggak kelihatan? Kemana mereka? Kenapa mereka di rumah mereka dan mereka tidak keluar? Maka kemudian setelah mulai agak sore, sebagian orang mulai mengambil tangga untuk melihat ke dalam rumah mereka. Dan ternyata mereka tidak mendapati manusia, yang mereka dapati kera-kera. Ya, mereka mendapati kera-kera yang berkelahi satu dengan yang lainnya. Maka dipaksa, dibuka paksa pintu-pintu rumah-rumah orang-orang tersebut. Keluarlah kera-kera itu menemui kerabat dan saudaranya. Kera-kera itu kenal dengan kerabatnya, tapi kita gimana ngenalin kera yang satu sama yang lain? Ya, udah sama-sama kera. Ya, orang-orang keluarganya ini nggak tahu kalau yang mendekati dia ini adalah saudara dan keluarga mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di saat itulah para pengingkar-pengingkar itu yang mengingkari perbuatan-perbuatan mereka ini mengingatkan, bukankah dulu kami ingatkan kalian? Bukankah dulu kalian kami tegur? Dan kemudian kera-kera itu hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Ibnu Abbas menangis. Ketika menyampaikan kisah ini beliau menangis, beliau mengatakan, berapa banyak kemunkaran yang kita lihat dan kita diam. Ini di zaman sahabat. Di zaman sahabat. Gimana kalau beliau hidup di zaman ini? Ya. Bagaimana jika melihat di zaman beliau saja tidak ada gadget, tidak ada platform yang kemunkaran, kerusakan yang beragam, tidak ada, ya Allah. Bagaimana jika beliau melihat di zaman ini? Beliau mengatakan kita begitu banyak melihat banyak kemunkaran
dan namun kita tidak mengingkarinya. Kita tidak berkata apapun. Ikhwafillah, kata Ibnu Abbas bahwa anak-anak muda dari Bani Israel itu mereka semua dikutuk menjadi kera dan yang tua-tua dikutuk menjadi babi. Mereka dikutuk menjadi babi. Karena mereka setelah terkutuk ini mereka menjadi galau. Ya. Manusia tiba-tiba jadi kera. Manusia tiba-tiba jadi babi. Mereka galau. Saking galaunya mereka tidak nafsu makan, tidak nafsu minum. Lewat 3 hari semuanya mati. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa mereka tidak berketurunan. Ya, tidak ada keturunannya. Jadi ini juga menjawab teori Darwin. Yang mengatakan manusia dari? Bukan, tapi kera dari manusia. Bukan seperti itu, tapi sebaliknya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini, sebagaimana tadi ana singgung, tidak disebutkan di dalam Alkitab. Tidak ada di perjanjian lamanya Yahudi atau perjanjian barunya Nasrani. Tidak ada di dalam buku-buku mereka. Namun ini menjadi buah bibir di antara mereka. Jangan sampai kita kena seperti nenek moyang kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Ini yang terjadi. Ya sebagaimana tadi ana singgung terkait dengan perang Ahzab. Sebagian pembangkang Yahudi ini, mereka merobek-robek perjanjian itu di hari Jumat. Maka sebagian konsultan kemunkaran ini tadi, Joe Biden-nya mereka pada zaman itu, ya, menyampaikan kalau begitu serang saja besok Sabtu. Ya, namun kata Netanyahu-nya zaman itu, ya, mengatakan jangan, kalau kita serang hari Sabtu nanti kita jadi keras seperti nenek moyang kita. Jangan begitu, ya, jangan, kita nggak berani. Mereka mempertimbangkan, masih takut untuk menjadi kera dan babi. Dan mistisme ini, ya artinya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita ini untuk pelajaran. Bagaimana Bani Israel itu selalu mengklaim dirinya nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu. Kami ini kekasih-kekasih Allah, bangsa pilihan Tuhan. Bahkan orang-orang Nasrani yang hidup di zaman ini dengan bodohnya mereka menganggap yang sama. Kalau kalian bangsa pilihan Tuhan, berapa kali kalian dilaknat dan dikutuk oleh Allah? Berapa kali kalian dilaknat dan dikutuk oleh Allah dan nenek moyang kalian juga jadi kera dan babi. Bagaimana kalian mengklaim sebagai bangsa pilihan? Ini klaimnya orang-orang Yahudi terhadap diri mereka. Mereka sebagai bangsa pilihan. Mereka sebagai umat yang dijanjikan tanah perjanjian yang dijanjikan. Dengan asumsi seperti inilah mereka sekarang berbuat kezaliman di Palestina. Bukan sekarang, ya, dari awal abad 19, ya, atas bantuan Inggris mereka masuk ke Palestina. Ya, setelah runtuhnya Daulah Turki Utsmani, mereka mencaplok-caplok dengan paksa perkebunan yang ada di Palestina, mereka ambil, dan rekaman videonya masih ada. Walaupun sudah masih hitam putih, ya. Rekaman itu masih ada. Petani-petani Palestina menanyakan, kalian mengambil tanah kami? Ini saya yang nanam, ini paman saya, ini kakek saya, ini mbah buyut saya yang nanam perkebunan buah zaitun dan yang lain sebagainya. Ini milik kami. Si tentara orang-orang Yahudi ini dibawa dengan backupnya tentara Inggris, enggak, ini sekarang milik kami. Kami harus kemana? Kami enggak peduli. Ya, kami enggak peduli, kata orang-orang Yahudi tersebut. Itu awal kejahatan dan kezaliman mereka terhadap saudara-saudara kita. Dan terus berkelanjutan sampai hari ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Yahudi, mereka dengan segala kezaliman dan kejahatannya, mereka dengan menganggap bahwa mereka lah manusia, yang lainnya bukan manusia. Malah sebaliknya, mereka menganggap di luar mereka kera dan babi. Ya, yang manusia cuman mereka. Maka mereka enggak peduli. Bahkan mereka dengan santainya mengatakan enggak cukup kami membunuh 4.000 Palestina, itu kurang. 4.000 bayi kurang, kata dia. Lebih dari itu harusnya. Ini terang-terangan videonya sampai hari ini masih bisa kita lihat. Dia mengatakan ini yang terjadi sekarang ini. Bahwa tidak cukup dengan 4.000. Kalau bisa lebih kita lakukan. Karena mereka tidak menganggap di luar mereka sebagai manusia. Ikhwatal iman. Di dalam kisah ini kita banyak mengambil pelajaran.
Yang pelajaran itu diantaranya pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada yang baik, mencegah dan mengingatkan dari hal-hal yang buruk adalah syiar terbesar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada yang baik, mencegah dari kemunkaran-kemunkaran dan keburukan-keburukan adalah syiar terbesar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang melindungi suatu masyarakat dari terjadinya keburukan di masyarakat tersebut. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dimunculkan untuk manusia. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, kalian mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. 3 hal disebut oleh Allah. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Mana yang lebih penting dari 3 hal ini? Mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Mana yang lebih penting? Iman kepada Allah. Tapi karena pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar, Allah belakangkan iman kepada Allah. Untuk menegaskan kepada kita bahwa iman kepada Allah tidak akan tegak kecuali dengan adanya orang-orang yang mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari kemunkaran. Iman kepada Allah itu akan tegak ketika masih ada orang-orang yang cerewet dan bawel mengingatkan mana-mana yang munkar, mengingatkan mereka akan kemunkaran-kemunkaran yang terjadi. Dan Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau memberikan perumpamaan bagaimana kehidupan masyarakat manusia atau umat Islam secara khusus. Mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhi fi asfaliha idha istaqaw min al-ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang benar, yang mengikuti kebenaran, yang taat kepada Allah, dan orang-orang yang berbuat maksiat itu seperti suatu masyarakat yang sama-sama menyewa sebuah kapal, sama-sama di atas sebuah kapal. Yang sebagian orang-orang itu ada yang di bagian atas kapal, ada yang sebagian lagi di bagian bawah kapal. Yang orang-orang yang di bagian bawah kapal ini seringkali dapat minuman itu dari yang di atas, karena restonya di atas. Ya, restorannya ada di atas. Seringkali mereka dapat minuman dari atas. Maka yang di bagian bawah kapal ini mereka mengatakan begini, kok susah-susah amat sih kita nunggu air dari atas, kan kita lebih dekat dengan air. Kita tinggal lobangin dikit nih kapal, kita dapat air. Gak perlu kita nunggu dengan orang yang di atas. Kata Nabi SAW, andai kata orang itu dibiarkan, dia binasa, semua sekapal binasa. Andai kata orang itu dicegah, diingatkan, jangan sampai melakukan perbuatannya, kita menyelamatkan orang itu, dan semua sekapal pun selamat. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa maksiat yang dilakukan oleh sebagian kita itu berdampak kepada yang tidak berbuat maksiat. Jangan sampai kita mengira orang yang gak sholat tidak berdampak kepada kita. Jangan mengira orang yang berbuat maksiat, yang main judi online, ya, judi slot, yang pinjol dan kemudian tidak diingatkan dan diingkari, ya, perbuatan riba yang mereka perbuat. Kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan dan semuanya diam itu tidak berdampak kepada yang tidak melakukannya. Itu sangat berdampak. Bukankah krisis ekonomi ini juga diantara dampak karena itu? Ya, 200 triliun atau 300 triliun transaksi judi slot yang duit ini kesedot ke luar negeri kita. Ya karena bandar-bandarnya bukan di negeri kita, di luar. 300 T. Saya nggak tahu APBN negeri kita berapa. Ini 300 triliun lebih omset dari judi slot ini tadi. Dan kemudian kita diam saja dan sudah cukup banyak rumah tangga hancur lebur karena kemaksiatan ini. Dari duit sumber riba, pinjaman-pinjaman online yang semakin dimudahkan dan digampangkan. Ya. Kemudian
dipakai untuk maksiat, yaitu main judi slot. Ya, duit setan dimakan iblis. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang lainnya, bahwa sengaja mengingatkan orang dari berbuat munkar, sengaja tidak nahi munkar, itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sengaja tidak nahi munkar mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat An-Nisa ayat 47. Au nal'anuhum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Atau kami akan melaknat mereka sebagaimana kami melaknat para pelaku kemaksiatan di hari Sabtu. Dan sesungguhnya ketetapan Allah pasti terjadi. Lebih tegas di surat Al-Maidah 78-79. Al-Maidah 78 dan 79. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Itu karena kemaksiatan mereka dan mereka melampaui batas. Mereka tidak mengingkari kemunkaran yang mereka perbuat, sangat buruk apa yang mereka lakukan. Ternyata mendiamkan kemunkaran menyebabkan turunnya laknat. Wal'iyadhu billah. Ikhwah fillah. Tidak cukup seperti itu. Bahkan turunnya bala, turunnya musibah, turunnya malapetaka terhadap suatu umat, itu bisa terjadi ketika suatu masyarakat atau umat itu ada kemunkaran-kemunkaran di antara mereka dan semuanya sepakat untuk diam. Sepakat untuk demi menjaga perdamaian, persatuan, supaya tidak saling singgung, supaya kita saling menghargai dan menghormati. Udah deh, jangan saling tegur dan jangan saling ini dan itu. Ini untuk menjaga perasaan satu dengan yang lainnya, supaya persaudaraan, supaya kebangsaan ini terjaga. Misalnya dengan semua dalih-dalih yang seperti ini, diamnya secara menyeluruh. Nabi SAW ingatkan, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban min 'indihi thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian mengajak kepada yang baik, hendaklah kalian mencegah dari yang munkar, atau jika tidak Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab dari sisinya. Ketika Allah turunkan azab itu, kemudian kalian berdoa minta kepada Allah, Allah tidak mengabulkan doa kalian. Sudah tidak dikabulkan lagi doa-doa. Takutnya saudaraku fillah, semua panjatan doa yang kita panjatkan saat ini, rintihan, tangisan, kunut-kunut nazilah yang kita baca, tidak dikabulkan karena kita terlalu banyak, terlalu sering kemaksiatan, kemunkaran yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan, dan kita semua diam. Wal'iyadzubillah. Kemudian pelajaran yang lainnya dari kisah ini adalah bahwa mengingkari kemunkaran itu dengan 3 tingkatan. Mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, mengingkari dengan hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemunkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, dengan lisannya. Jika tidak sanggup, dengan hatinya. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Maksudnya apa menyegah dengan tangan? Nabokin pelaku maksiat? Yaitu kalau pemerintah berhak seperti itu. Atau orang tua terhadap anaknya yang berbuat maksiat. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada orang tua, ajari anak-anakmu sholat ketika mereka usia 7 tahun. Ketika mereka usia 10 tahun mereka tidak melaksanakan sholat, pukul kata Nabi. Tapi ini pukul mendidik.
Ajaran Islam boleh memukul anak ini ketika usia 10 tahun. Ya dijelaskan dengan banyak sekali nas bahwa tidak boleh memukul itu dengan emosional untuk melampiaskan emosi. Tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh dengan umpatan-umpatan dan cemoohan. Dan tidak boleh dengan pukulan yang meninggalkan bekas di tubuhnya. Karena memang tujuannya mendidik. Tujuannya mendidik. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madhaji'. Pukul mereka ketika usia 10 tahun, mereka tidak melaksanakan salat dan pisahkan tempat tidurnya. Ini peringatan Nabi SAW untuk memisahkan tempat tidur anak laki-laki dengan laki-laki yang lain, anak perempuan dengan perempuan yang lainnya, supaya tidak terjadi kerusakan yang menjadi kerusakan banyak umat manusia yang ada terjadi di zaman ini. Juga ikhwatal iman, di dalam kisah ini memberikan pelajaran juga kepada kita. Apa tujuan kita mengingkari kemunkaran? Apa tujuan paling utama kenapa kita mengingkari suatu kemunkaran? Supaya kita punya alasan di hadapan Allah. Itu tujuan utamanya. Supaya kita kalau ditanya oleh Allah, kamu tahu ini ada kemunkaran ini dan itu. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana sikapmu? Ketika dia mengatakan, ya Allah sudah saya ingatkan. Sudah saya tegur ya Allah. Namun mereka tidak mau mendengar. Itulah yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat 164 di surat Al-A'raf ini. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Yaitu sebagai alasan kami nanti di hadapan Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Berharap mereka bertakwa menjadi orang baik itu adalah bonusnya. Kalau mereka enggak mau seperti itu, setidaknya saya sudah sampaikan alasan, saya sudah sampaikan ilmunya bahwa kemunkaran itu telah saya ingkari. Ikhwatal iman. Kemudian pelajaran yang lainnya dari kisah ini adalah dari setiap umat yang diturunkan azab oleh Allah kepada mereka. Orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang mengingkari kemunkaran. Ya, yang tidak diam terhadap suatu kemunkaran. Merekalah yang diselamatkan ketika turunnya azab. Dari setiap umat adalah seperti itu. Sebagaimana di ayat 165 di surat Al-A'raf ini, falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepadanya, kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari kemunkaran. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun mereka yang tidak mengingkari kemunkaran, pendapat yang lebih kuat dari antara para ulama adalah mereka diselamatkan. Dengan alasan apa? Bahwa karena mereka mengingkari kemunkaran itu dengan hatinya, dan karena adanya orang-orang yang sudah mengingkari kemunkaran, dan mengingkari kemunkaran hukumnya adalah fardu kifayah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa manusia ini makhluk yang lemah di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling sombong. Sudah lemah tapi paling sombong. Mereka ini jika dihukum oleh Allah dengan sedikit hukuman saja, mereka sudah tidak berkutik. Jangan untuk menjadi kera dan babi ini terlalu besar. Diturunkan bakteri atau virus saja membuat kita tidak bisa berbuat apapun. Ya, hatta walaupun keluar rumah, ketemu dengan orang tua dan lain sebagainya sebagaimana di zaman Covid. Hanya cuma dengan makhluk yang enggak kelihatan saja membuat kita kemudian jaga jarak dengan siapapun. Inilah lemahnya manusia. Jangan pernah bangga, jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Karena begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak untuk menurunkan azabnya kepada suatu kaum. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga pelajaran yang lainnya bahwa Nabi SAW menyampaikan terkait dengan umat yang dilaknat ini, innallaha azza wa jal, sebagaimana dalam sahih Muslim, lam yuhlik qauman aw yu'adzib qauman fayaj'al lahum naslan fa innal qiradata wal khanazira kanu qabla dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengutuk suatu kaum atau mengazab suatu kaum,
Allah tidak menjadikan kaum itu berketurunan. Artinya kera-kera dan babi tadi itu tidak menikah dan punya keturunan. Jadi jangan dikira misalnya kemudian ketika diajak ngomong sama salah satu kera di kebun binatang, ini kayaknya turunan Yahudi yang dulu nih. Ya, tidak ada keturunannya mereka. Ya, tidak ada keturunannya. Demikian pula babi-babi itu tidak punya keturunan sama sekali. Dan pelajaran terakhir, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin di surat Al-Baqarah ayat 66. Dan kami jadikan ini sebagai peringatan, ya, ancaman, peringatan di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan pelajaran mau'izah bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yahudi sampai hari ini pun tahu mereka ini sedang memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang mereka perbuat, mereka sadar. Saat ini pun mereka ketakutan dengan kutukan kutukan 8 dekade, ya. Kutukan 8 dekade yang mereka khawatirkan. Jadi Yahudi ini punya keyakinan bahwa negara yang mereka buat, mereka bangun Israel ini tidak akan sampai umur 80 tahun. Karena memang selama sepanjang sejarah pertama kali yang membuat negara Israel atau membuat negara untuk Bani Israel adalah dari perjuangannya Yosua atau Yusha bin Nun, yang kita sebut dengan Yusha bin Nun setelah semeninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Itu pun usia 70 tahunan negara itu habis. Usia 70 tahun habis. Kemudian yang kedua, saya lupa di zaman siapa, Nebukadnezar atau siapa, dan kemudian itu pun juga habis sebelum usia 80 tahun. Dan ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Dan mereka sangat ketakutan. Sehingga mereka mempersiapkan sebuah ritual. Ritual mistis yang mereka yakini untuk melepaskan diri mereka dari kutukan itu. Apa ritualnya? Mereka mendatangkan onta-onta merah dari Amerika. Silahkan browsing di YouTube dan misalnya Red Cow Juice, ya, onta-onta merahnya Yahudi, ya. Mereka ini mendatangkan onta-onta merah itu karena onta merah ini mereka cari-cari, mereka upayakan. Dan selama 2000 tahun nggak pernah ada onta merah ini. Sekarang ada. Sekarang onta merah itu ada. Dan itu diberlakukan dengan sangat terjaga. Seperti onta di dalam surat sapi, sorry. Red cow jadi onta. Allah, sapi merah. Sapi merah. Jadi sapi merah. Jadi sapi ini mereka datangkan dari California. Sudah 2000 tahun sapi ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tiba-tiba sekarang ini muncul. Ada. Dan sapi ini harus diberlakukan sedemikian rupa. Tidak boleh ditunggangi. Tidak boleh dipakai untuk membajak sawah. Tidak boleh, walaupun cuman dituntun pakai tali, nggak boleh. Ya, mereka itu onta-onta ini harus, misalnya ada orang yang cuman iseng saja naruh pelana atau naruh tali di atas onta itu, onta ini sudah nggak boleh lagi dijadikan sebagai onta yang dikorbankan. Onta lagi. Karena onta merah ini binatang yang paling dibanggakan oleh bangsa Arabnya nih. Humurun na'am. Sapi merah. La ilaha illallah. Memang kita nggak percaya sih sama kutukan itu. Tapi Yahudi sangat percaya dengan sapi merah ini tadi. Sehingga mereka rencananya sapi itu nantinya akan mereka korbankan di kuil Sulaiman. Di mana kuil Sulaiman itu? Persis di Dome of the Rock sekarang ini. Yang kubahnya kuning. Apakah yang kubahnya kuning itu Masjidil Aqsa? Yang Masjidil Aqsa yang kubahnya hitam atau hijau, ya. Yang depannya. Yang kubahnya kuning itu adalah Dome of the Rock. Mereka meyakini itulah Haikal Sulaiman atau kuil Sulaiman. Mereka akan membongkar itu, mereka akan membuat kuil Sulaiman. Kemudian sapi merah ini mereka sembelih, mereka potong. Kemudian mereka melumuri, para pendeta, rabi-rabi mereka melumuri dirinya dengan darahnya.
Dan setelah itu sapi merah ini tadi dibakar jadi abu. Dan kemudian untuk membersihkan diri mereka dari kutukan 8 dekade ini, semua Bani Israel semua orang-orang Israel yang sudah ngumpul di sana, mereka harus mengambil dari bagian dari abu itu menggosokkan kepada dirinya. Ya, mereka menggosokkan itu untuk menolak kutukan 8 dekade ini tadi. Ya, dan mereka memang ini proses untuk menanyakan kapan Mesayah mereka. Mereka sedang menanti-nanti lahirnya seorang Mesayah yang akan muncul. Kapan Mesayah itu akan muncul? Ya, kata tokoh-tokoh mereka, sebentar lagi. Ini sudah sapi merahnya sudah siap. Ya, sebentar lagi Mesayah ini akan muncul. Siapa Mesayah yang mereka tunggu? Dajjal. Ya, yang mereka nanti Dajjal. Yang mereka anggap sebagai penolong mereka itu adalah sosok Dajjal, maka disebut Al-Masih Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya, sebagai peringatan kenapa Yahudi disebut sebagai keturunan kera dan babi. Ini awal kisahnya, yaitu kutukan yang Allah turunkan kepada nenek moyang mereka atau sebagian dari nenek moyang mereka yang ada di kota Aila. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz Ali Hasan Bawazir atas tausiahnya pada hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan pada jamaah yang ingin bertanya, baik ikhwan ataupun akhwat, bisa melalui tulisan ataupun langsung ditanyakan ke Ustaz. Tafadhol. Ustaz mau ditanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami pernah dengar Ustaz kalau kaum Yahudi menganggap orang-orang Nasrani itu adalah penyembah berhala. Sedangkan mereka menganggap muslimin sama-sama menyembah Allah yang sama, gitu Ustaz ya. Namun kenapa begitu besar permusuhan mereka kepada orang muslimin? Gitu Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Kenapa Yahud begitu bencinya terhadap umat Islam? Hasadan min indi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada kita adalah karena hasad yang ada pada diri mereka. Kebenaran yang semestinya milik mereka. Ya, mereka beranggapan, kita harus paham. Kenapa di kota Madinah, pernah kebayang tidak? Di kota Madinah dulu ada Yahudi. Kenapa ada Yahudi di kota Madinah? Karena orang-orang Yahudi ini meyakini bahwa Nabi terakhir, Mesias terakhir yang mereka tunggu-tunggu, Nabi terakhir itu yang mereka akan berperang, berjuang bersamanya, itu akan lahir di sana. Maka banyaklah suku-suku Yahudi di kota Madinah. Mereka berkeyakinan dari keturunan mereka lah akan muncul Nabi terakhir tersebut. Mereka mengharapkan seperti itu. Ternyata muncul juga. Tapi ternyata bukan dari mereka. Ini di luar prediksi mereka. Mereka gak menyangka. Ternyata memang benar di Madinah. Tapi bukan dari Bani Israel. Tapi dari Bani Ismail. Itu yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, menceritakan. Ketika Nabi SAW pertama kali hijrah ke kota Madinah, tokoh-tokoh Yahudi datang mengamati Nabi SAW. Mereka datang menemui Rasulullah SAW, mengamati, melihat gerak-geriknya, ciri-cirinya, apa yang disampaikan dan sebagainya. Setelah itu mereka pulang. Di antara tokoh Yahudi adalah Huyai bin Akhtab, ayahnya Safiyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan dengan pamannya Safiyah. Kemudian mereka berdiskusi. Apakah benar ini orang yang ciri-ciri yang ada di dalam kitab suci kita? Iya, memang dia. Terus bagaimana sikap kita? Demi Allah kita tidak akan beriman.
Itu reaksinya. Demi Allah kita tidak akan beriman. Kita akan lawan. Itu sebagai bentuk hasadan min indi anfusihim. Karena iri dan dengki di antara diri mereka. Jangan heran ikhwah fillah. Kalau Nabi Muhammad SAW itu terlalu jauh untuk mereka untuk mengimaninya. Nabi Isa alaihissalam. Dari Bani Israel. Dari mereka sendiri. Apakah mereka mau beriman kepada Nabi Isa? Abadan. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa, bahkan mereka berupaya untuk membunuhnya. Sebagaimana mereka berhasil membunuh Nabi Zakaria, mereka berhasil membunuh Nabi Yahya alaihi wassalam, dan mereka membunuh nabi-nabi yang lainnya. Itu mereka pun berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam, dan mereka tidak mengakui Nabi Isa sebagai nabi mereka. Padahal dari Bani Israel, menjalankan ajaran-ajaran kitab suci mereka sebagai hamba yang saleh. Tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan Taurat sama sekali. Nabi Isa alaihissalam semasa hidupnya tidak melanggar aturan Taurat. Beliau mengharamkan babi, ya. Semua hal yang diharamkan dalam Alkitab mereka dijauhi oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini versi mereka, versi Nasrani sendiri. Tanya kepada orang Kristen, ya, yang makan babi, apakah Yesus pernah makan babi? Tidak pernah, tidak pernah. Karena memang dia Bani Israel. Haram babi itu bagi dia. Bagaimana Tuhannya haram makan babi, tapi pengikutnya doyan babi. La haula wala quwata illa billah. Jadi kenapa mereka membenci kita, membenci padahal Tuhannya sama, adalah karena hasad dan iri yang ada pada diri mereka. Mereka tidak terima kebaikan itu diberikan kepada umat selain mereka. Mereka tidak terima akan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kesombongan. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menanyakan Al-A'raf 164 Ustaz. Apakah kemaksiatan itu hanya ada dalam beribadah? Dan samakah maksiat itu dengan adab dan akhlak kita dalam bermajlis gitu? Kalau kita tidak bisa menegur atau kita tidak bisa menasehati atau apa gitu, kita akan mendapatkan dosanya juga Ustaz gitu. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Apakah yang disebut dengan ayat ini adalah kemaksiatan itu hanya terkait dengan ibadah? Jawabannya ibadah yang dikaitkan yang menjadi sebab mereka dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang memuliakan hari Sabtu sama seperti di kita memuliakan hari Jumat, ya. Dan ibadah itu adalah salat, ya. Ibadah itu adalah salat. Salat ini adalah haknya tauhid. Haknya tauhid adalah salat. Oleh karena itulah ketika Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling afdal, as-salatu ala waktiha. Kemudian apa? Kemudian birrul walidain. Kemudian apa? Kemudian jihad fisabilillah. Salat tepat waktu, kemudian bakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Salat ini menempati prioritas yang paling utama karena itu adalah haknya tauhid. Haknya tauhid. Ketika mereka melanggar ketentuan yang paling mendasar dari haknya tauhid, yaitu beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Apakah ini berarti bahwa hanya itu saja? Jawabannya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala ini sekedar contoh saja ya terkait dengan bangsa Aila yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di negeri Aila ini tadi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam banyak ayat-ayat yang lainnya di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang Bani Israel itu mereka memakan harta yang haram, dan itu pun para rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka mendiamkan orang-orang yang memakan harta yang haram tersebut. Dan Allah mengingatkan, labi sama kanu ya'malun. Sangat buruk apa yang mereka perbuat. Melihat ada orang memakan harta orang lain dengan cara yang haram dan dia diam saja. Ya, ini menunjukkan bahwa kemungkaran itu bersifat umum. Namun di antara kemungkaran itu ada yang sebagaimana kita tahu bahwa kemungkaran itu ada yang kabair, ada yang shaghair. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Ketika masif dosa-dosa kecil dan masif dosa-dosa besar, maksiat-maksiat besar ini banyak dilakukan. Dosa-dosa kecil juga dilakukan.
Mana yang menjadi prioritas kita untuk diingkari? Yang mana? Dosa besar. Dosa besar. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa mengingkari kemunkaran itu sifatnya umum. Semua kemunkaran, apakah itu dosa besar maupun dosa kecil, tapi ketika terakumulasi ini dan itu, maka yang harus diprioritaskan adalah mengingkari dari perbuatan dosa besar. Sebelum kita mengingatkan tentang dosa-dosa kecil. Ya, kalau misalnya di sebagian yang sudah ngaji tadi bicara tentang majelis ilmu, sebagian yang sudah hadir di majelis ilmu melakukan beberapa pelanggaran di dalam adab majelis misalnya. Tapi di saat yang bersamaan ada yang sudah biasa hadir di majelis ilmu tapi masih bermuamalah dengan riba. Ya, masih asik dengan riba, masih pakai tadi contohnya pinjol. Ya, masih lagi judi slot, masih lagi melakukan hal-hal yang haram lain, zina, dilabelin dengan selingkuh dan yang semisalnya. Kalau itu yang dilakukan, mana yang harus diingkari terlebih dahulu? Dari adab majelis yang menyelisih atau kabair yang besar ini tadi. Maka yang harus diingatkan adalah kabair, walaupun yang saghair juga tidak boleh didiamkan, harus diingkari. Wallahu a'lam bishawab. Anda pernah baca bahwa penyebutan Israel bagi kaum Yahudi sangat disukai oleh mereka. Sementara kita dianjurkan untuk tidak menyebut mereka dengan kata Israel. Benarkah tersebut dan apa sebabnya? Nah, Israel adalah nama dari Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Ya, Israel ini namanya Nabi Ya'qub alaihissalam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di antara nama Nabi Ya'qub alaihi salam adalah Israel. Misalnya di antaranya kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Ya, semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan Israel bagi dirinya sendiri. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menyebutkan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam dengan sebutan Israel. Ini kenapa mereka suka dengan sebutan Israel? Karena Israel nama Nabi Ya'qub alaihi salam. Oleh karena itulah kita mengutuk Zionis Yahudi ini tadi. Namun ketika kita mengatakan apakah kita ridho mereka menamai diri mereka dengan Israel, kita sangat tidak ridho dengan itu. Karena Nabi Ya'qub alaihissalam Muslim, bukan Yahudi seperti klaimnya mereka. Mereka mengatakan Nabi Ya'qub Yahudi seperti mereka. Ini kebohongan. Nabi Ya'qub sama seperti agama ayahnya Ishak, sama seperti agama kakeknya Ibrahim, yaitu hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Seorang yang hanif, yang muslim dan tidaklah termasuk orang musyrik. Jadi kita tidak ridho dengan penamaan Israel sebagai nama mereka. Ini ada pertanyaan, tolong kalau bertanya enggak usah pakai bismillah. Karena kertas pertanyaan ini mungkin setelah ini mungkin dikumpulkan dan dibuang begitu saja. Ya, kalau mau bertanya enggak usah pakai bismillahirrahmanirrahim. Nanti kertas ini dikemanakan? Ya kalau dibuang begitu saja kita telah menghinakan salah satu ayat Al-Quran. Ya kita marah ada orang-orang kafir dengan gampangnya membakar-bakar Quran, menghinakan Quran. Jangan sampai kita termasuk di antara itu dengan melecehkan ya basmalah atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau misalnya seperti risalah, undangan misalnya, undangan yang tercetak, atau pertanyaan seperti ini tidak perlu ditulis bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang sudah talak 3 tapi suami ini mentalaknya hanya bilang sama anaknya, tidak kepada istrinya. Sahkah talaknya? Dan setelah itu suaminya minta berhubungan kembali sama istrinya. Talak yang disampaikan kepada seseorang
apakah itu anak maupun yang lainnya sah. Ya. Seseorang mengatakan di majelis ini, istrinya di rumah misalnya. Dia orang itu mengatakan bahwa orang itu mentalak istrinya, maka sudah jatuh talak. Ya. Itu sudah jatuh talak walaupun dia berbicara di belakang istrinya misalnya. Ya, apakah dengan WA, apakah dengan semua itu jatuh talak. Ya, ucapan seorang suami. Kenapa perkataan talak itu diberikan kepada suami bukan kepada istri? Kenapa laki-laki ketika mengatakan talak jatuh talak, istri tidak? Karena memang kebiasaan zikirnya istri kan kalau kesenggol dikit dia minta talak. Ya, kejedot dikit, saya cerai ya, gitu ya. Ada kesel dikit sama suaminya, pulang, pisah saja dan lain sebagainya. Sehingga kalau istri atau wanita ini ucapan talaknya juga bernilai seperti laki-laki, insya Allah semua bapak-bapak ini duda semua. Ya, insya Allah begitu. Nggak akan ada yang punya istri karena sudah diceraikan oleh istrinya. Jadi itu sudah jatuh talak dan apa yang diucapkan itu, apa yang disampaikan atau yang dilakukan itu tidak benar. Seorang anak punya pembantu. Dia bilang kepada pembantunya di rumah, kamu dengar kata saya saja, jangan dengarkan apa kata ibu bapak saya. Apakah anak ini berdosa? Ya, dia berdosa dengan mengatakan yang seperti itu. Tidak boleh seorang anak yang bersikap seperti bagaimana dia mengajarkan kepada pembantunya untuk kurang ajar terhadap orang tuanya. Ya, secara tidak langsung dia menyampaikan kepada pembantu saya, kalau kamu disuruh apapun oleh ayah ibu saya, jangan dengerin. Kamu boleh kurang ajar kepada ayah dan ibu saya. Ya, kamu boleh, karena itu tidak ada nilainya. Anggap angin. Ya, ini mengajarkan kepada pembantu rumah tangga untuk kurang ajar kepada orang tua kita. Ini agak aneh sebetulnya. Kenapa orang Yahudi rata-rata pintar dan banyak menguasai dunia? Yahudi aslinya tidak pintar, mereka pintar ngakalin saja. Ya, karena Allah banyak menyebutkan tentang mereka, dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Mereka kaum yang tidak berakal. Berulang-ulang Allah sebutkan itu mereka kaum yang tidak berakal. Karena jika mereka pintar, coba pikirkan begini. Mereka Bani Israel keturunan nabi-nabi. Semua nabi setelah Nabi Ishak, Nabi Yakub, semua dari Bani Israel. Orang-orang terbaiknya dunia. Sampai Nabi Allah Isa alaihissalam, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia terbaik di muka bumi. Kitab-kitab suci terbaik, Taurat, Zabur, Injil turun di mereka. Kitab-kitab yang paling agung yang pernah Allah turunkan. Setelah itu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Mestinya kalau mereka pintar, kita akan melihat sosok-sosok setengah malaikat yang berjalan di muka bumi. Orang-orang hebat, soleh-soleh seperti nenek moyang mereka, para nabi dan para rasul. Orang-orang yang taat dengan kitab sucinya, Taurat, Zabur dan Injil. Yang membuat mereka ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Dengan ketakwaan, kesolehannya, dengan takutnya sebagai percontohan umat manusia. Ini loh keturunan para nabi. Orang-orang hebat, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah. Mereka sebagai suri toladan bagi yang lainnya. Tapi ternyata bangsa yang paling jahat. Kalau kita katakan seperti binatang, binatang gak seperti itu. Ya, mereka lebih buruk daripada seperti binatang. Binatang masih sayang terhadap sesama binatang yang lain. Tidak melakukan apa yang mereka perbuat. Maka kita melihat bahwa Yahudi adalah bangsa yang dungu. Bangsa yang tolol. Mereka kalau mereka berakal, mereka akan tunduk kepada kitab suci mereka. Mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka akan sayang terhadap sesama. Mereka akan menunjukkan bagaimana ada mereka orang-orang yang memiliki kemanusiaan yang lebih tinggi dari manusia-manusia yang lainnya. Karena mereka keturunan orang-orang yang paling beradab yang ada di muka bumi. Dan memiliki kitab-kitab suci yang terbesar. Yang dengan itu mereka disebut sebagai ahlul kitab. Tapi ternyata mereka tidak begitu. Namun kalau mereka ternyata menguasai negara, mereka menguasai ekonomi, mereka menguasai politik, mereka menguasai persenjataan. Karena mereka ini membuat makar untuk itu. Mereka melakukan itu dengan kezaliman, bukan dengan kepintaran. Konsep riba mereka buat dengan konsep perbankan yang mereka lakukan, mereka ciptakan. Mereka menciptakan konsep perbankan dan riba.
untuk meraup harta manusia dengan cara yang zalim. Ya, mengeruk harta manusia dengan cara yang zalim. Mereka membuat senjata-senjata yang paling canggih di muka bumi untuk bisa membunuh manusia-manusia yang lain. Enggak cukup dengan senjata. Mereka membuat induk-induk kemunkaran bahwa manusia itu akan rusak ketika manusia itu memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya. Maka mereka membuat platform-platform yang dengannya menyebarkan kemaksiatan dan kemunkaran. Sumbernya para bintang-bintang film dan film-film porno dari mana? Mereka. Penyanyi-penyanyi yang merusak dan munkar. Mereka. Sehingga misalnya kita lihat di Hollywood misalnya, artis-artis yang pro Palestina tidak dipakai lagi. Agen-agen mereka stop hubungan dengan artis-artis yang pro Palestina, Dan kemudian tidak cukup sampai di situ. Netflix memecat semua karyawannya dan artisnya yang bicara di medsos mereka, ya, bicara di medsos mereka bahwa mereka pro Palestina. Diberhentikan semua oleh Netflix. Mereka memang sengaja pro kepada penjajah dan kezaliman. Narkotika, obat-obatan yang menyebabkan kerusakan akal dan pikiran manusia. Mereka yang menciptakannya dan mereka yang menyebarkannya ke sana dan kemari. Ya, kenapa mereka sangat berkepentingan misalnya kemarin sebelum ini untuk menguasai Afghanistan misalnya? Ya karena ada perkebunan kokain yang mereka jagain untuk kembali ke mereka sendiri. Dan terus demikian, kerusakan-kerusakan di dunia ini dipelopori oleh Yahudi dari mereka dan kepada mereka. Kalau antum membaca, kita baca sejarah manusia, sejarah kerusakan-kerusakan manusia dari perang dunia pertama. Ya, sekian belas juta manusia meninggal dunia pada saat itu. Siapa pelopornya? Siapa pencetusnya? Kemudian perang dunia kedua. Apa misi mereka sampai mereka mendirikan negara Israel yang mereka proklamirkan kemerdekaannya di tahun 47 atau 48? 48. Ya, itu mereka semuanya mereka membuat makar-makar kerusakan besar untuk kerusakan umat manusia. Terus bagaimana kita katakan mereka orang pintar? Mereka orang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ikhwah fillah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan kisah kota Aila yang kita belajar, kita mengetahui asal muasal kenapa Yahudi dikatakan sebagai keturunan kera dan babi. Mungkin mereka sosoknya sosok manusia. Tapi ketika kita katakan hatinya seperti kera dan babi, mereka hatinya hati syaitan. Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam salah satu hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Ketika fitnah akhir zaman itu terjadi, saya qumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Akan muncul nanti di akhir zaman manusia-manusia yang hatinya hati setan dalam raga manusia. Dan mungkin kita sedang melihat sebagian dari sosok-sosoknya yang kita saksikan. Air mata dunia terhadap kezaliman yang mereka perbuat tidak membuat mereka bergeming untuk terus berbuat zalim dan jahat. Mereka tidak peduli dengan semua air mata, ratapan, tangisan, nyawa-nyawa yang berterbangan, tidak ngaruh untuk mereka. Karena begitu jahatnya hati-hati manusia ini yang tidak bisa lagi dikatakan sebagai hati seorang manusia, tapi syaitan. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.